Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Pada video saya sebelumnya, saya sudah bercerita saat tiba-tiba saya mendapat panggilan untuk mengikuti SLW. Dan kemarin saya terakhir membuat video itu waktu saya di hotel di Tangerang. Dan kemarin juga saya sudah upload rangkaian kegiatan-kegiatan kami selama kegiatan daring ya teman-teman. Sekarang saya ingin menceritakan detail kegiatan kami selama pre-SLW dan SLW tersebut teman-teman. Jadi kemarin setiba di Tangerang itu kami melaksanakan pre-SLW itu dibimbing dan didampingi oleh pihak Direktorat KSPSTAK Kemendikbud itu selama 4 hari, hari Selasa hingga hari Senin. Selasa teman-teman, Selasa siang, dan hari Jumat kami sudah pembubaran seperti itu. Jadi 4 hari di sana kami full kegiatan mulai dari pagi, itu mulai pukul 8 hingga malam itu pukul sekitar jam 9, kurang lebihnya pukul 9, tentunya dengan ada break di jam-jam makan ataupun jam-jam sholat seperti itu teman-teman. Di kegiatan pre-SLW itu kami saling sharing, terus kami juga mendapat materi itu dari pembuat modul guru penggerak secara langsung. Kemarin khusus RAN 13 itu dari pembuat modul 2.1 dan modul 1.3 teman-teman. 2 titik, iya, saya ingat saya itu yang modul apa itu namanya, dari pembuat modul budaya positif dan pembuat coaching, berarti 1.4 dan 2.1 berarti. Tuh Kak, mungkin kalau kemarin sepertinya run yang sebelum saya itu beda-beda, yang diundang membuat modulnya itu berbeda-beda. Pas saya ada 2 itu, dan ada pemateri lain dari direktorat itu, tapi mereka punya bidang masing-masing seperti itu, meskipun bukan pembuat modul seperti itu teman-teman. Di situ banyak sekali kegiatan, seperti contohnya kegiatan di awal itu kami disuruh membawa makanan khas, itu ada filosofinya, itu makanannya nggak boleh dari bahan dasar tepung terigu, karena dasarnya kan tepung terigu itu kan dari gandum, sedangkan gandum itu kan bukan produksinya Indonesia, bukan hasil alamnya Indonesia. Jadi kami benar-benar harus membawa murni makanan tradisional yang benar-benar dari alam Indonesia. Dan di situ kita diarahkan menuju ke mengapa kita tidak memanfaatkan bahkan mengembangkan apa yang ada di Indonesia seperti itu. Karena kemarin juga ada kita diajak menonton video itu tentang inovasinya, kalau nggak salah itu kemarin salah satu contohnya itu pemanfaatan kopi. Kalau kita kan mungkin di benak kita kan kopi itu kan hanya untuk sebagai makanan atau minuman seperti itu. Nah, di sini ada inovasi gebrakan baru, itu kopi itu dimanfaatkan sebagai sepatu. Jadi sebagai bahan dasar sepatu, tetap waterproof seperti itu. Dan itu nyata sudah mulai dijalankan. Seperti itulah yang dimaksud, yang diinginkan mereka, kita diminta untuk berinovasi seperti itu. Dan kami juga diajak kegiatan-kegiatan kelompok itu, yang jelas selama kegiatan pemberian materi itu HP harus benar-benar dikumpulkan di tengah meja, ditaruh dalam satu piring. Karena itulah saya juga tidak punya dokumentasi secara penuh tentang kegiatan-kegiatan selama pre-SLW. Kalaupun ada foto-fotonya itu waktu di sela-sela istirahat 10 menit seperti itu. Dan istirahatnya kalau 10 menit juga real 10 menit seperti itu. Jadi sangat on time ya, karena mereka inginnya kita nanti saat SLW itu siap dengan kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar on time gitu, seperti itu. Tidak seperti biasanya kan agak molor-molor seperti itu. Terus di situ
Juga kemarin kita ada sesi sejenis kayak apa, mengubah mindset dari mindset negatif menjadi mindset positif. Di situ akhirnya juga banyak teman-teman yang mencurahkan hati, akhirnya kayak menjadi sesi heart to heart seperti itu, berbincang-bincang dengan dalam seperti itu. Dan sebetulnya masih banyak sekali, dan yang paling membuat saya terkesan itu semua tim pengembangan ke profesion berkelanjutan maupun pembuat modul, pemateri, semuanya itu amat sangat ramah. Dan apapun yang dikatakan peserta, apapun pendapat peserta, pertanyaan, semuanya mendapat apresiasi. Jadi seperti kita halnya diarahkan ke anak itu, kita tidak boleh menyalahkan anak. Jadi semua dikasih apresiasi sesuai dengan porsinya masing-masing seperti itu. Jadi tidak ada yang terkesan disudutkan seperti itu, teman-teman. Setelah hari Jumat itu selesai PSLW, kami kembali ke daerah masing-masing dan kami rehat sejenak selama 1 minggu, dan mulai kegiatan SLW itu tanggal 23 hari Senin itu secara daring melalui virtual meeting bersama dengan pemateri langsung. Ada profesor-profesor dan doktor dari pengajar dari NIEI Singapura, yang kalau kita di sini istilahnya itu IKIP-nya Indonesia. Kalau di Singapura, kalau kita kan universitas yang mencetak pendidik atau guru itu kan ada banyak. Di sini ada IKIP, UNESA, Universitas Terbuka, banyak sekali ya teman-teman. Bahkan hampir setiap kampus itu ada jurusan mendidik seperti itu. Kalau di Singapura itu semua guru atau pendidik itu hanya merupakan jebolan satu universitas saja. Jadi hanya ada satu universitas yang mencetak menjadi pendidik baik tingkat mulai dari yang terendah sampai yang teratas. Nah itu universitasnya adalah NII seperti itu, National Institute of Education International Singapura, NIEI Singapura seperti itu. Nah di situ kami kegiatannya selama hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu Minggu itu libur, jadi minggu pertama itu 5 hari dan minggu kedua itu juga 5 hari, jadi totalnya 10 hari. Dan setiap harinya itu rata-rata kami mulainya itu pukul setengah 9 hingga setengah 4 sore, itu full sekali teman-teman. Tapi sebelum setengah 9, ada kalanya mulai pukul 8, tapi sebelum pukul tersebut itu sudah harus standby di depan laptop seperti itu. Dan ada break-breaknya itu 10 menit, itu sekitar pukul 10 menit. Pukul siang itu untuk makan siang dan sholat zuhur itu setengah 12 sampai setengah 1 WIB ya teman-teman. Di sini saya bicara WIB. Kalau teman-teman yang kemarin kan ada di daerah Wita dan daerah Indonesia Timur itu, mereka jamnya juga menyesuaikan. Jadi kalau di sini saya hingga setengah 4 sore, mereka yang di daerah timur itu dan tengah itu hingga ada yang pukul setengah 5 sore, setengah 6 sore seperti itu teman-teman. Nah di situ berjalan selama 10 hari full dan harus on cam. Jadi kami benar-benar tidak bisa meninggalkan laptop untuk dalam jangka waktu yang lama. Kalaupun ke kamar kecil itu boleh, tapi kan paling kan cuma sebentar seperti itu. Jadi harus standby di depan laptop karena ada beberapa waktu itu harus ada kegiatan kelompok. Jadi saat itu sewaktu-waktu ada kegiatan kelompok, dimasukkan ke breakout room masing-masing. Itu kalau ada diskusi itu diskusinya sebentar sekali. Jadi kita di breakout room diskusi dan harus langsung menghasilkan PPT itu paling lama antara bahkan sempat 5 menit dikasih waktu diskusi 5 menit, itu juga pernah. Diskusi di breakout room 5 menit pernah, 10 menit pernah, paling lama itu 20 menit. Dan itu sudah harus menghasilkan PPT untuk presentasi kelompok. Jadi keseharian kami selama kegiatan SLW yang yang daring itu seperti itu teman-teman. Dan pengajarnya kemarin yang mengisi itu ada yang namanya itu Dr. David,
ada itu Mr. Jimmy, ada Mr. Vichan atau Mr. Bani, ada Miss Lim Kekju, ada juga Miss Yvonne. Ya itu. Terus ada juga pengisi dari kepala sekolah yang terpilih itu ada untuk sharing, untuk sesi sharing. Itu dari sana ada dari kepala sekolah tingkatan SD dan kepala sekolah tingkatan SMP, SMA. Seperti itu ada teman-teman kemarin. Dan di sana kami juga dikasih tugas, selain tugas-tugas kelompok yang tadi harus langsung presentasi setelah 5 menit 10 menit tadi, ada juga tugas kelompok itu membuat sebuah program itu dan dipresentasikan di hari terakhir, itu hari Jumat itu. Jadi sesinya hanya presentasi, diskusi. Itu pun saya merasa waktunya itu amat sangat tipis sekali seperti itu. Dan selain mempresentasikan hasil program perubahan yang kami buat per kelompok, itu juga ada sesi menayangkan video terima kasih kami kepada para pendamping pemateri dan fasil, karena selama kegiatan 10 hari itu kami juga didampingin fasil teman-teman, dan fasilnya itu berbeda-beda. Kemarin ada 10 fasil, tapi mereka mendampingi kelompoknya itu berpindah-pindah, itu bergantian. Dan untuk fasil itu harus off cam. Jadi yang on cam itu hanya peserta dan pemateri. Jadi untuk petugas direktorat, untuk fasil, pendamping itu semua harus off cam, harus ditutup kameranya seperti itu. Tapi mereka tetap mendampingi kami saat di breakout room untuk mengarahkan saat ada tugas-tugas kelompok seperti itu, menjelaskan ini maksudnya kayaknya gini, tapi mereka hanya bisa menjelaskan lewat suara karena mereka harus off cam. Dan di hari terakhir, hari Jumat itu, selain ada presentasi, tayangan video terima kasih itu, nah baru ada sesi perkenalan fasil-fasil yang selama ini off cam. Jadi dibuka kameranya, dibuka satu persatu, baru perkenalan di hari terakhir dengan para fasil, termasuk dengan interpreter atau penerjemah. Itu ada 2 orang, laki-laki dan perempuan. Jadi penerjemahnya itu juga full menerjemahkan apa yang dikatakan pemateri dari Singapura itu secara bergantian, karena tentunya tanpa penerjemah kami tidak akan memahami apapun yang pemateri jelaskan itu, karena memang kemampuan bahasa Inggris kami kan standar, bahkan mungkin bisa dikatakan sangat-sangat kurang sekali, tidak paham kalau mendengarkan secara langsung dan secara cepat seperti itu. Setelah hari terakhir, hari Jumat, kami ada sesi pamitan dengan pemateri dari Singapura. Terus nantinya juga akan ada sertifikat kelulusan dari NIE untuk kami, tapi itu nantinya setelah kami melakukan rencana pengimbasan gitu teman-teman. Jadi setelah 4 hari pre SLW dan 10 hari kegiatan SLW, kami ada tugas pasca SLW. Itu pertama pengimbasan, yang kedua itu melaksanakan program perubahan yang tidak harus sama dengan program yang telah dibuat kelompok sebelumnya. Sebelumnya kan ada program yang dibuat per kelompok. Nah, untuk yang tugas pasca ini diserahkan kembali ke individu, disesuaikan dengan sekolah masing-masing seperti itu. Dan kami dikasih batas waktu untuk pengimbasan itu. Perencanaan pengimbasan diberi waktu 2 minggu dan 1 bulan untuk pelaksanaannya. Jadi total 1,5 bulan. Dan untuk pelaksanaan programnya kami diberi waktu maksimal setengah tahun, karena namanya program itu kan ada yang mungkin programnya sederhana, ada yang memang programnya kompleks besar sehingga membutuhkan waktu yang lama, sehingga dari mereka diberikan waktu setengah tahun untuk pelaksanaan rencana aksinya. Dan untuk yang program pengimbasan, dikarenakan dari pihak NIE Singapura itu melarang kami menyebarkan modul mereka secara langsung itu, jadi kami harus membuat modul sendiri, menyusun modul sendiri, dan waktu 2 minggu itu digunakan untuk menyusun modul-modul pengimbasan secara mandiri seperti itu teman-teman. Nah, terus di sini saya itu
batch 7 dan 13 itu, jadi gini, kemarin saya lupa juga sudah menjelaskan apa belum. Program SLW itu merupakan kontrak pemerintah Kemendikbud dengan pihak NIEI Singapura. Itu di mana dalam kontrak tersebut mengambil 500 pendidik Indonesia untuk dibimbing oleh pihak NIEI Singapura secara langsung lewat virtual meeting itu tadi ya teman-teman. Nah, saya di batch 7 dan 13 ini merupakan sekitar sudah kontrak ke sekitar 350 pendidik. Jadi angkatan saya ada 25 itu sudah menutup 350 pendidik. Jadi masih ada kuota sekitar 150-an pendidik, dan itu kemarin oleh Bapak Kepala Dirjen Direktorat KSPSTK itu kemarin targetnya itu tahun 2024 itu kontrak sampai 500 guru itu harus sudah selesai, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin nantinya masih ada kesempatan bagi teman-teman lain yang dari kabupaten berbeda, karena ternyata saya kemarin sempat salah penafsiran, beberapa teman saya juga sempat salah penafsiran. Saya pikir setiap satu angkatan guru penggerak itu pasti ada nantinya yang terpanggil atau terpilih mengikuti seleksi seperti itu. Ternyata setelah kemarin hari terakhir itu dikonfirmasi untuk salah satu teman itu, satu kabupaten itu dalam selama program ini ya hanya satu saja yang terpilih seperti itu. Jadi kalau Magetan itu, saya kan dari Magetan, itu kalau Magetan itu sudah ada yang terpilih satu, ya sudah berarti nantinya nggak akan ada lagi yang terpilih. Jadi itu nanti kesempatannya akan diambilkan dari kabupaten lainnya yang belum pernah terpanggil, seperti itu teman-teman. Dan saat ini pun juga belum ada data jelas mana saja kabupaten yang sudah terpanggil dan mana saja kabupaten yang belum terpanggil. Kira-kira seperti itulah sharing saya mengenai program School Leadership Workshop atau SLW yang diadakan oleh Kemendikbud bekerja sama dengan NIEI Singapura teman-teman. Untuk pengimbasannya nanti akan saya lakukan secara luring maupun daring, dan untuk daring nanti salah satunya juga akan saya masukkan ke medsos saya. Jadi untuk slide-slide materinya, modulnya nanti juga insya Allah akan saya bagikan setelah selesai saya susun. Jadi mohon ditunggu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.